Pernah nggak sih ngerasa seharian sibuk banget, tapi kok rasanya nggak ada hasil yang kelihatan? Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas kerangka kerja super simple dari Dave Anderson buat mengubah kesibukan jadi hasil yang nyata. Dan kuncinya, ini tuh sama sekali bukan ilmu yang ribet kok. Coba bayangin deh, tim Anda kayaknya sibuk banget. Meeting sana-sini, email nggak berhenti masuk, semuanya lari-larian. Tapi pas akhir bulan ditanya, progres tujuan utama kita gimana ya? Kok rasanya kita nggak maju-maju ya? Nah, ini dia nih, frustrasi yang umum banget di banyak perusahaan. Aktivitasnya banyak, tapi pencapaiannya sedikit. Kutipan dari Jim Collins ini, wah, kena banget sih. Artinya, sukses hari ini yang bikin kita kelihatan hebat kayak burung merak, bisa hilang gitu aja besok jadi kemoceng kalau nggak punya fondasi eksekusi yang kuat. Ini nunjukin betapa pentingnya punya sebuah proses yang solid. Oke, ini dia peta perjalanan kita buat keluar dari jebakan sibuk tapi nggak produktif. Kita bakal lihat dulu kenapa eksekusi sering gagal, terus kita bedah proses Max ini satu persatu. Mulai dari cara fokus, menentukan aksi harian, bangun akuntabilitas, sampai ke fondasi yang bikin semuanya kokoh. Jadi sebenarnya salahnya di mana sih? Kenapa banyak banget tim hebat dengan rencana hebat, tapi gagal total pas eksekusi? Jawabannya mungkin bakal bikin Anda kaget, karena ini bukan soal seberapa keren strategi Anda. Dan inilah dia biang keladinya. Kegagalan eksekusi itu jarang banget karena rencananya jelek, tapi karena nggak adanya proses. Serius, strategi paling brilian di dunia pun bakal percuma kalau nggak ada sistem yang simpel buat mengubah ide besar itu jadi aksi nyata, hari demi hari. Nah, disinilah solusi dari Dave Anderson ini masuk. Dia memperkenalkan sebuah sistem yang super simple, namanya MAX, singkatan dari Master the Art of Execution, yang tujuannya ya buat menjembatani jurang antara rencana dan hasil. Ini dia nih, mesin penggeraknya. 5 langkah praktis yang dirancang buat menciptakan eksekusi yang konsisten tanpa henti. Yuk kita bongkar satu persatu. Dan ingat ya pesan utamanya, semua ini harus sederhana. Lupakan deh teori-teori manajemen yang rumit. Intinya adalah sebuah sistem yang bisa langsung Anda pakai, besok pagi juga bisa. Oke, kita mulai dari langkah pertama. Dan menurut saya, ini yang paling penting dari semuanya. Fokus yang radikal. Ini tentang berani bilang tidak ke banyak hal supaya kita bisa bilang iya ke hal yang paling penting. Langkah pertama ini disebut Get TU, artinya fokus pada the ultimate view. Ini bukan daftar tugas yang panjang, ini cuma 1, 2, atau ya maksimal 3 tujuan yang bakal ngasih dampak paling besar buat perusahaan Anda. Bukan tujuan yang paling gampang, tapi yang paling penting. Kenapa sih harus 3? Kenapa nggak 5 atau 10? Karena kalau lebih dari itu, fokus kita, energi kita, sumber daya kita semuanya bakal pecah. Dengan membatasi cuma jadi 3, kita memastikan seluruh kekuatan tim itu nembak ke target yang sama. Oke, tujuan utamanya udah jelas. Terus gimana? Nah, langkah selanjutnya adalah memecah tujuan-tujuan besar tadi jadi tindakan-tindakan kecil yang bisa kita lakukan setiap hari yang punya dampak besar. Inilah yang disebut Max Acts. Ini adalah aktivitas-aktivitas berdampak maksimal yang bisa kita kontrol. Anggap aja ini kayak tuas-tuas kecil yang kita tarik setiap hari yang pada akhirnya bakal menggerakkan hasil yang besar. Ini yang namanya lead measures. Nah, ini dia bedanya, dan ini penting banget. Indikator lagging itu hasil akhir. Contohnya laporan penjualan bulanan. Udah telat kan? Kita nggak bisa ubah lagi. Nah, kalau ukuran lead itu aktivitasnya. Contohnya jumlah telepon ke calon klien setiap hari. Inilah yang bisa kita kelola dan pengaruhi hari ini buat nentuin hasil di masa depan. Analogi dari dunia bela diri ini pas banget buat ngegambarinnya. Daripada kita buang-buang tenaga dengan 100 gerakan, pertanyaannya adalah apa sih gerakan paling sedikit yang paling efisien buat memenangkan pertarungan? Nah, Max X itu adalah soal nemuin gerakan-gerakan paling efektif itu. Sekarang kita udah punya tujuan, yaitu TUF. Dan kita juga udah punya aktivitas harian, yaitu Max X. Tapi, gimana caranya kita mastiin semua ini beneran dikerjain secara konsisten setiap hari? Jawabannya akuntabilitas harian. Alat utamanya adalah Maxboard. Ini bukan papan tulis biasa ya. Ini papan skor publik yang bisa dilihat semua orang. Tujuannya simpel banget. Bikin progres jadi kelihatan. Nggak ada lagi area abu-abu, semua jadi jelas. Ini juga menciptakan semacam tekanan positif yang sehat, di mana semua orang bisa lihat siapa yang berkontribusi setiap harinya. Dan yang bikin papan ini hidup adalah RAM, atau Rhythm of Accountability Meeting.
Anggap aja ini detak jantung dari keseluruhan prosesnya. Sebuah meeting harian, cuma 5 menit, sambil berdiri di mana setiap anggota tim maju buat ngelaporin dan nempelin hasil mereka dari hari kemarin. Aturannya simple, tapi sakral dan nggak bisa ditawar. Maksimal 5 menit titik, wajib berdiri. Anda cuma laporin angka, hijau kalau target tercapai, merah kalau nggak. Nggak ada drama, nggak ada alasan, nggak ada diskusi panjang lebar. Dan yang paling penting, every day means every day. Setiap hari ya setiap hari, bukan hampir setiap hari. Konsistensi itu segalanya. Oke, proses Max ini emang powerful banget. Tapi, ibarat mesin mobil balap yang kencang, dia butuh sasis yang kokoh supaya bisa sukses dalam jangka panjang. Yuk, kita lihat apa aja fondasinya. Fondasi pertama, dan ini yang utama, semuanya dimulai dari pemimpin. Proses ini dijamin gagal kalau pemimpinnya sendiri nggak ngejalanin. Para pemimpin inilah yang harus jadi contoh, yang mendorong proses ini setiap hari, dan yang ngebentuk budaya di mana eksekusi jadi prioritas nomor 1. Selanjutnya, budaya perusahaan. Anda bisa punya proses terbaik di dunia, tapi kalau budaya di tim Anda masih mentolerir alasan dan standar yang rendah, ya proses itu bakal hancur juga. Budaya yang tepat itu merayakan accountability, menuntut standar tinggi, dan fokusnya ke hasil bukan cuma usaha. Dan yang terakhir, tentu saja orang-orangnya. Proses yang hebat di tangan tim yang nggak tepat ya nggak akan menghasilkan apa-apa. Artinya, kita harus punya orang yang tepat, di posisi yang tepat, dan yang paling penting, punya kemauan untuk berkomitmen penuh sama sistem akuntabilitas harian ini. Jadi, setelah kita bahas semuanya, pertanyaannya saya kembalikan ke Anda. Bukan buat minggu depan, bukan juga buat bulan depan, tapi buat besok. Apa satu-satunya Max Act nomor 1 yang akan mendorong tujuan terpenting Anda selangkah lebih dekat menuju kesuksesan?